Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Yesus, ku percaya padamu. Oh, oh. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
terima semua pujian kemuliaan. Selamat pagi jemaat, Shalom. Dengarkanlah warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon, Minggu 13 Maret 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini.
Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 6 Maret 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar 17.331.000, syukur sebesar 3.744.000, persepuluhan sebesar 5.168.000, dan sarana fisik sebesar 591.000. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar 7.806.000, syukur sebesar 874.000, persepuluhan sebesar 2.571.500 rupiah, dan sarana fisik sebesar 739.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 9 waktu Indonesia Timur, dilayani oleh Pendeta Steve Haspers. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara dan Majelis Jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Resel Jamlai, Bapak Wemi Papilaya, dan Bahtera Voice. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Selanjutnya jemaat, dengarkanlah pesan persidangan ke-46 klasis GPM Kota Ambon tahun 2022. Kepada seluruh pelayan dan warga gereja dalam lingkup pelayanan klasis GPM Kota Ambon, salam sejahtera dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, sebab oleh kasih dan kuasa-Nya, kita terus dimampukan melaksanakan tugas pelayanan di sepanjang tahun 2021 dan telah memasuki tahun 2022, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada semua aspek kehidupan, bahkan dialami juga oleh gereja. Kita percaya bahwa dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan, di tengah kondisi krisis inilah, Tuhan terus memampukan dan memperlengkapi jemaat, semua pelayan khusus, dan badan pembantu pelayanan untuk terus memaknai tugas panggilan pelayanan dan melaksanakannya dalam berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Pelaksanaan persidangan ke-46 klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon telah berlangsung sebagai bagian dari pergumulan gereja di tengah dunia dalam menjawab panggilannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, kesejahteraan, kesetaraan dalam hidup bersama. Dunia sebagai tempat di mana gereja diutus dan melakukan tugas pemberitaan Injil berlangsung pada ruang yang penuh dengan ragam masalah dan tantangan. Pada ruang itulah gereja diajak untuk benar-benar menjadi gereja yang mampu memberi jawab serta sadar dan lebih bersungguh-sungguh menjalankan tugas profetiknya dan tugas sosialnya di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Dalam upaya memaknai tugas panggilan gereja itulah,
maka gereja mesti memiliki kesadaran dan ketangguhan secara teologis, pastoral, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan ketangguhan itulah gereja semakin menjadikan dirinya sebagai gereja yang fungsional dan bermakna di dalam Kristus multidimensional dan di tengah konteks kehidupan kemajemukan. Dalam kesadaran panggilan bergereja itulah persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon telah dilaksanakan tanggal 27 Februari 2022 di Jemaat GPM Nasaret dengan tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu", dan subtema "Membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital". Dalam spirit untuk membangun kualitas hidup bersama itulah, maka persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, situasi pandemi COVID-19 masih merebak di seantero dunia termasuk Maluku telah berimbas pada penanganan pelayanan Gereja Protestan Maluku khususnya di Klasis Kota Ambon. Bahwa untuk hal dimaksud sebagai gereja khususnya dalam persekutuan berjemaat haruslah dapat mengambil langkah-langkah penanganan dengan memfokuskan pelayanan gereja di jemaat serta secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat Kota Ambon melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, serta melakukan gerakan diakonia sebagai jawaban atas pandemi COVID yang juga berdampak pada aspek ekonomi. Itulah tindakan beriman sebagai gereja yang selalu terpanggil memberi jawaban atas pergumulan umatnya. Oleh karena itu, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. 2 Petrus 1 ayat yang kelima dan 6a. Kedua, menyikapi kemajuan dan perkembangan teknologi serta konteks transformasi digital yang turut berdampak terhadap pertumbuhan iman, membutuhkan kepekaan pelayan dan warga jemaat. Maka kepada seluruh pelayan dan warga jemaat diharapkan agar dapat secara arif dan bijaksana menampakkan daya juang dan menumbuhkan ketahanan iman sebagai orang percaya dalam upaya mengembangkan model-model pembinaan yang kontekstual. Dalam konteks digitalisasi, pelayanan jemaat dapat dikembangkan melalui metode dan teknik yang menjawab tugas misi gereja, yaitu Missio Dei di zaman yang terus berubah. Dalam era transformasi digital, misi GPM juga harus membentuk sikap adaptif dengan arah kemajuan IT, dan di sisi lain, pelayan dan warga jemaat dapat memproteksi diri dari segala pengaruh negatif yang timbul dari kemajuan teknologi dimaksud. Oleh karena itu, bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci dan peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ketiga, peliharalah kasih dan persaudaraan di tengah pergumulan hidup bersama sebagai keluarga rumah tangga maupun persekutuan jemaat, antar warga jemaat dan warga masyarakat, lintas agama dan denominasi dalam upaya untuk tetap menjaga keutuhan hidup bersama sebagai persekutuan orang percaya. Tingkatkan kerjasama untuk meresponi agenda-agenda pelayanan gereja dan pembangunan masyarakat secara bersama-sama supaya kehadiran gereja terus memberi makna bagi dunia. Itulah wujud bahwa gereja menjalankan dengan setia amanat damai sejahtera dari Tuhan kepada manusia dan dunia. Yohanes 6 ayat 9 sampai 12. Keempat, mari perkuat basis pembentukan karakter moral dan spiritual umat dan pelayan supaya jati diri kita sebagai gereja tetap terpelihara. Tingkatkan kualitas spiritualitas dan tanggung jawab sosial sebagai gereja dan sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab.
Karena itu, tingkatkan aktivitas dan kualitas pembinaan melalui kreasi kegiatan pembinaan di setiap bentuk kebaktian, sektor unit, wadah, organisasi, dan lain-lain. Dengan demikian, kepada para pelayan, para pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan semua fungsionaris gereja, agar lebih peduli terhadap tugas-tugas bergereja, menjalankan dengan sungguh-sungguh panggilan pelayanan, dan bergiat di dalam pembinaan umat. Kelima, kepada para pelayan dan segenap warga gereja, jauhkanlah diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjerumuskan kita pada berbagai hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Jangan bergaul dengan narkotika dan obat-obat terlarang, judi, miras, hindari seks bebas, HIV/AIDS. Kita perlu membangun sikap yang lebih proaktif di tengah berbagai desakan sosial dewasa ini. Kita tertantang dewasa ini untuk membina mentalitas umat dan pelayan, serta khusus pemuda kita dari kekuatan-kekuatan roh saman yang semakin gencar menggempur mereka. Sebaliknya, bergiatlah dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang mendatangkan manfaat dan berkat bagi semua orang, dan tetaplah kerjakan keselamatan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk merdeka di dalam Tuhan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dan 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Keenam, tingkatkan solidaritas dan kepedulian kepada mereka yang lemah dan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Usahakanlah kesejahteraan bagi orang-orang miskin dan kembangkan ketahanan sosial bersama sebagai warga Gereja Protestan Maluku dan warga Kota Ambon. Mari kita saling mendoakan seorang akan yang lain dalam hidup sehari-hari, dan doakan pula seluruh agenda bergereja sebagai bentuk mengaktakan misi bersama lewat tugas-tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Akhirnya, dalam kesadaran bahwa Tuhan masih tetap memakai gereja untuk misinya yang kudus di tengah dunia dan masyarakat, sehingga mengalami pertumbuhan bersama. Semoga Tuhan di dalam Yesus Kristus memberkati kita dalam menjalankan amanat misinya di tengah dunia. Teruslah menanam dan menyiram dan berdoa bagi sambil percaya bahwa Allah yang akan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nazaret 27 Februari 2022, persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutumalesi STH, Sekretaris Pendeta M Takaria MSI. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam saat ini. Selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 13 Maret 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutumalesi STH, Sekretaris Pendeta M Takaria MSI.
di nama Bapak Saudara sekalian, mari kita mulai ibadah pada saat ini. Tuhan adalah terang dan keselamatan kita, Dialah kota, benteng, dan gunung batu, tempat perlindungan kekal selama-lamanya. Oleh karya penyelamatannya, kita telah ditebus dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Roh-Nya menuntun dan meneguhkan kita untuk melihat kebaikan-Nya di negeri orang-orang yang hidup. Ingatlah segenap rahmat-Nya, carilah wajah-Nya, dan rasakan kasih-Nya dalam kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ketiga ini. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Allah. Dalam keheningan, biarlah hati dan pikiran kita masing-masing berbicara dengan jujur di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami, atas segala godaan yang tak mampu kami tahan, atas keangkuhan dan kesombongan kami, ketakutan dan kekhawatiran kami, serta niat-niat buruk yang muncul dalam hati dan pikiran kami. Dengarkanlah seruan kami, kasihanilah kami dan jawablah kami.
dengarkanlah berita anugerah keselamatan. Allah adalah kasih. Firman-Nya memberi jaminan seperti tertulis dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anugerah pengampunan dari Allah hendaknya dijawab dengan sikap pertobatan dan pembaruan hidup sesuai firman-Nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bahtera Voice disilakan membawakan pujiannya yang pertama.
Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membaca Alkitab, dan bagian Alkitab yang akan kita baca terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 27, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 27 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mendahulunya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-14 di bawah perikop aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, hosiana, hosiana. Mohon izin melepas masker. Pagi baik, ina ama saudara sekalian, selamat pagi, apa kabar? Baik, puji Tuhan.
Inama Bapak Saudara sekalian, kita pertama-tama ingin menyampaikan luar biasa atas puji-pujian sebelum kita membaca Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Anak-anak yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan tagal itulah maka ibadah ini atau kebaktian ini dihidupi oleh semangat yang luar biasa. Inama Bapak Saudara sekalian, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 ini secara umum katong bisa baca, katong bisa lihat, berbicara tentang satu pernyataan bahwa ada orang yang sedang menghadapi ancaman. Ancaman itu tidak bisa dihindari. Ancaman itu membuat dia takut. Ancaman itu membuat dia cemas. Tetapi kemudian dia melihat bahwa di tengah-tengah ancaman itu ada kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu bukan hanya sesuatu yang datang dari luar, tapi kekuatan itu dia muncul dari dalam. Dan itulah yang membuat dia yakin bahwa sebesar apapun, seberat apapun tantangan yang dia hadapi, dia mampu untuk melewatinya. Bukan karena asupan vitamin dari luar, bukan karena makanan-makanan yang bergizi saja masuk di dalam tubuhnya, tetapi ada satu niat, ada satu maksud yang meneguhkan keyakinannya bahwa dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, dalam keterbatasan, dalam ketidaksempurnaan, ada keinginan yang kuat untuk melampaui setiap masalah dan pergumulan yang dia hadapi, yang membuat dia cemas dan khawatir. Ada 3 ayat yang akan kita lihat sama-sama pada pagi hari ini. Di dalam sorotan tema kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pada Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 ini. Ayat yang pertama adalah ayat keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat ini paling terkenal. Bahkan mungkin ketong tahu lagunya, sudah dibuat menjadi lagu. Tapi hari ini ketong mau melihat ada 2 kata kunci yang muncul di situ. Yaitu yang pertama adalah diam di rumah Tuhan, dan yang kedua menikmati baitnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Yang pertama, pemazmur bilang diam di rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Ketong dengan cepat bisa bilang rumah Tuhan itu gereja. Sehingga setiap hari Minggu ketong selalu mengingatkan mari ketong pergi di rumah Tuhan. Ketong bisa bilang juga rumah Tuhan itu bait Allah atau tempat-tempat ibadah. Sebab ketong membayangkan bahwa Tuhan hadir di tempat-tempat tertentu, itu sing salah. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa rumah Tuhan itu bukan gedung. Rumah Tuhan itu bukan satu bangunan yang ketong khususkan dan disitulah Tuhan hadir. Hanya di situ Tuhan hadir. Ketika pemazmur mengatakan diam di dalam rumah Tuhan, di dalam bahasa Indonesia ketong biasanya hanya menyebut rumah, untuk menyebut gedung maupun juga untuk menyebut suasana. Di dalam bahasa Inggris, ketong melihat ada 2 kata yang selalu digunakan. House dan home. House itu gedungnya, konstruksi bangunannya, fisiknya. Maka ketong bisa melihat dan menilai rumah itu indah karena gedungnya, arsitekturnya. Tetapi home bukan gedungnya. Dan yang dimaksud oleh pemazmur di dalam rumah pada ayat ini bukan semata-mata gedungnya, tetapi suasananya. Dan karena itu dalam bahasa Indonesia katong kenal ale betah kesing, ale kerasan kesing. Itu sebenarnya menandai bahwa kalau orang Inggris bilang, do you feel at home? Ale rasa nyaman kesing. Home bukan rumahnya,
tetapi suasananya. Dan disitulah kemudian yang menjadi inti dari apa yang katong sebut sebagai keluarga. Keluarga bukan house, keluarga adalah home. Keluarga bukan sekedar katong menunjuk bahwa rumah keluarga Haspers di situ, lalu katong bisa lihat gedungnya. Tetapi keluarga menunjuk kepada suasana. Apa yang bisa disebut ketika pemazmur mengatakan diam di rumah Tuhan? Itu bukan sekedar menunjuk gereja, bukan sekedar menunjuk tempat-tempat ibadah, tetapi menunjuk kehadiran Tuhan yang mendatangkan rasa aman, rasa nyaman, dan sejahtera. Di manakah itu? Di mana saja. Dan hari ini pemazmur memperlihatkan bahwa rumah Tuhan itu ada di dalam tubuh kita. Rumah Tuhan itu ada di dalam hubungan kita. Dan dari mana memulainya? Dari hubungan suami dan istri. Dari hubungan orang tua dan anak-anak. Dari hubungan anak-anak dan orang tua. Dari hubungan adik dan kakak. Dari hubungan bersaudara. Artinya rumah itu bukan sesuatu yang tetap. Rumah itu selalu adalah suasana yang katong bangun. Dan katong bisa bangun akan di mana saja katong berada. Sebab apa? Ketika katong berada di tempat pekerjaan, katong membawa rumah Tuhan itu ke tempat pekerjaan. Pada waktu katong sedang berjalan di atas trotoar, katong tahu bahwa katong sedang membawa rumah Tuhan. Dalam perjumpaan-perjumpaan bersama-sama dengan orang-orang yang katong temui di jalan. Pada waktu katong sedang berada dalam katong punya rumah keluarga, katong tahu bahwa rumah Tuhan itu adalah komunikasi. Cara katong membaca, cara katong berkomunikasi, cara katong bercakap-cakap, cara katong menyapa suami, istri, anak-anak. Maka pemazmur mau bilang rumah Tuhan itu di sini. Dan katong membawa rumah Tuhan itu kemana-mana. Artinya saat ini di mana saja katong berada, kemana saja katong melangkah, Tuhan mau mengingatkan katong bawa rumah Tuhan. Sehingga yang keluar dari kata-kata kita, yang keluar dari mulut kita, sama seperti yang katong lakukan di dalam rumah gereja saat ini. Yang keluar dari kata-kata dari mulut kita adalah puji-pujian dan syukur. Yang keluar dari tindakan-tindakan kita adalah menyapa dan merangkul. Bukan menyingkirkan, menendang dan menghancurkan sesama yang lain. Di mana saja ketong berada, shalom Allah itu menyertai ketong. Shalom Allah itu bukan sesuatu yang datang dari atas. Shalom Allah itu bukan sesuatu yang diberikan oleh siapapun termasuk oleh Tuhan. Tetapi shalom Allah itu adalah panggilan Allah. Bahwa karena ketong sudah diselamatkan, maka tugas ketong adalah menyatakan shalom itu kepada orang lain. Maka rumah Tuhan itu adalah kita. Rumah Tuhan itu adalah keluarga kita. Rumah Tuhan itu adalah kemampuan kita untuk merangkul, menyapa orang lain dalam hubungan-hubungan yang menghidupkan satu dengan yang lain. Tetapi sehingga gampang, inam saudara sekalian. Sebab untuk menciptakan rumah Tuhan itu, yang pertama-tama harus ada keterbukaan. Keterbukaan itu adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Dan untuk sampai pada tingkat itu sangat menyakitkan. Ketong punya pengalaman bahwa berkata jujur itu juga menyakitkan. Menyakitkan bagi kita, tapi juga menyakitkan bagi orang ketika kita berkata jujur. Hans Christian Andersen, seorang penulis cerita dongeng, mungkin anak-anak, remaja-remaja, teman-teman pemuda sekarang tidak kenal namanya. Segenerasi beta pasti kenal, akrab dengan nama Hans Christian Andersen.
seorang penulis cerita dongeng yang terkenal 20-30 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 50 tahun yang lalu. Cerita-ceritanya banyak dibaca orang. Satu waktu dia menulis satu cerita tentang baju baru sang kaisar. Jadi ada seorang kaisar yang suka sekali pakai baju baru. Dia tidak memikirkan pemerintahannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana setiap hari dia punya baju baru. Dan karena itu dia disibukkan dengan mencari baju baru, menjahit baju baru. Lalu ada dua orang penipu yang melihat ini kesempatan untuk menipu raja atau kaisar ini. Mereka kemudian berdua datang kepada raja dan mengatakan bahwa, "Raja, kami ini adalah penjahit dan penenun. Kami bisa membuat baju yang indah luar biasa dan punya kekuatan yang ajaib. Yang penting raja memberikan uang dan kami akan membuat baju itu." Karena raja ini cuma pikirannya di baju baru, raja kemudian memenuhi permintaan mereka. Mereka kemudian bekerja siang dan malam. Raja tidak tahu mereka bekerja apa. Sudah lewat 1 bulan, 2 bulan, tidak ada kabar. Raja kemudian menyuruh menterinya. Tapi sebelumnya, 2 penenun atau penjahit ini bilang bahwa kekuatan baju ini adalah dia hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya salah, dan orang-orang yang penipu dan orang-orang yang bodoh. Hanya orang-orang itulah yang bisa melihat baju ini. Setelah 2 bulan, 3 bulan tidak ada kabar, raja menyuruh salah satu menterinya untuk pergi cek. Coba kamu orang cek dulu. Itu 2 orang penjahit itu, su bikin beta pun baju habis kablong. Waktu dicek, mereka sedang bekerja. Tetapi mereka, menteri yang datang ini tidak melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya seperti sedang menari-nari. Tangannya tidak memegang apa-apa, bahkan bajunya tidak kelihatan. Menteri ini ingin bilang, tapi dia ingat, siapa yang bisa melihat baju itu adalah orang-orang yang berdosa, penipu, dan orang-orang yang bodoh. Maka kemudian ketika menteri tanya, "Bagaimana hasil pekerjaanmu?" Kedua penipu ini mengatakan, "Seperti yang menteri lihat, kami hampir menyelesaikannya." Padahal menteri tidak lihat apa-apa. Tapi hanya karena menteri tidak mau disebut sebagai penipu dan orang bodoh, maka kemudian sang menteri mengatakan, "Luar biasa, baju yang indah, baju yang hebat." Ya, padahal tidak ada apa-apa. Lalu kemudian menteri pulang dan melaporkan, baju raja sudah hampir selesai, baju luar biasa indah. Raja senang. Selang 5 bulan, belum lagi ada kabar. Raja menyuruh menteri yang satu untuk memeriksa. Sama kenyataan yang dihadapi. Tetapi juga raja atau menteri merasa bahwa daripada beta dibilang sebagai orang bodoh, penipu, lebih baik beta bilang saja bahwa bajunya bagus dan sudah selesai. Ketika menteri itu kembali, raja kemudian mendengarkan laporan. Bagus laporannya. 1 bulan kemudian, keduanya datang dan mengatakan bahwa, "Raja, ini baju yang kami sudah buat." Raja tidak melihat apa-apa. Tapi sebelum raja protes, menteri-menterinya yang sudah cek itu mengatakan, "Raja, bajunya luar biasa, semua tepuk tangan. Bagus sekali raja." Raja bingung. Tapi karena semua bilang bagus, raja kemudian mengiyakan. Raja kemudian bilang, "Kalau begitu beta tes bajunya." Raja buka jubahnya dan telanjang bulat. Lalu kemudian kedua penipu ini seolah-olah mengenakan baju ajaib tersebut. Raja sebenarnya merasa risih, sebab dia merasa dia tidak pakai apa-apa. Tapi karena semua orang di sekelilingnya ini mengatakan, "Luar biasa, baju yang indah," dan semua bertepuk tangan memuji-muji raja ini. Raja kemudian menjadi yakin bahwa dia sedang memakai baju yang baru.
Lalu kemudian kedua penipu ini mengatakan, raja harus tunjukkan diri di hadapan rakyat. Ini baju yang luar biasa. Ketika raja berdiri atas balkon, rakyat kaget. Tapi karena semua menteri memuji-muji, maka kemudian rakyat juga akhirnya memuji. Luar biasa baju raja, sangat indah. Sampai kemudian dari kerumunan orang banyak, beberapa anak kecil kemudian berteriak, raja telanjang, raja telanjang. Raja kaget, tapi menteri-menteri yang lain mengatakan, aduh raja, itu orang-orang berdosa, itu kaum penipu, orang-orang bodoh yang melihat raja pakai baju. Bapak saudara sekalian, cerita itu cerita yang sederhana, tetapi mau memperlihatkan bahwa untuk bersikap jujur tidaklah gampang. Bukan hanya karena ketong tidak mau bersikap jujur, tetapi karena orang-orang di sekitar kita juga memperlihatkan kemunafikan, sehingga ketong seolah-olah berada di dalam keadaan yang tenang-tenang saja, yang aman-aman saja. Ketong berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sementara ketong sedang ditelanjangi di hadapan umum. Ini Bapak saudara sekalian, pelajaran yang kedua yang mau ketong lihat di dalam kaitan dengan hal itu adalah ayatnya yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Cerita tentang raja itu memperlihatkan bahwa banyak ketidakjujuran yang ketong temui dalam ketong pun hidup. Apalagi kalau ketong punya jabatan-jabatan yang tinggi. Banyak orang yang memuji-muji kita, tapi sebenarnya mereka sedang menelanjangi kita. Banyak orang yang dengan kemunafikannya mendorong-dorong kita, ale jago, ale bagus, lalu ketong makang puji. Padahal ketong sedang dibawa ke dalam jurang di mana ketong dicelakakan bersama. Banyak orang yang mencari muka, tapi banyak orang juga yang membuang muka. Dan tak jarang di sekitar ketong juga banyak orang yang punya muka dua. Tapi hari ini pemazmur bilang, carilah mukaku, carilah wajahku. Jangan mencari muka, carilah wajah Tuhan. Sebab dengan mencari wajah Tuhan, ketong mengatakan apa yang harus ketong lakukan. Ketong melakukan apa yang harus ketong buat, dan ketong mengatakan apa yang harus katakan. Dan disitulah Tuhan sedang menguji kita. Apakah kenyamanan sebagai rumah Tuhan itu menjadi sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang. Kejujuran yang hari ini menjadi pusat pemberitaan ketong semua adalah inti poros dari kekuatan dan keteguhan di dalam hidup kita. Hari-hari ini ketong susah mencari kejujuran. Kalau dulu orang memuji-muji di hadapan kita, sekarang ketong mengharapkan puji-pujian dari status-status Facebook, Instagram yang ketong posting. Ketong mengharapkan komentar-komentar. Dan kalau belum ada yang like, ketong merasa resah. Mengapa orang yang ada yang like beta pun postingan? Kalau yang ada orang yang kasih komen, ketong merasa bingung. Mengapa yang ada orang yang komen beta pun postingan? Mengapa? Sebab yang ketong harapkan adalah pujian. Itu tidak salah. Tetapi di dalam situasi hidup pada saat ini, puji-pujian juga ibarat baju baru kaisar atau raja. Kalau ketong tidak jujur di dalam kehidupan ini, maka ketong sedang mengenakan puji-pujian yang semu. Dari orang-orang yang mencari muka, dari kemunafikan-kemunafikan yang membungkus ketong pun hidup. Dan seolah-olah ketong sudah mengenakan baju baru. Ketong dipuji, padahal ketong sedang menelanjangi ketong pun diri sendiri. Carilah wajah Tuhan. Apa artinya mencari wajah Tuhan? Jujur di hadapan Allah. Beta ini siapa Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai. Tapi kalau mau Tuhan pakai beta sebagai ASN, beta mau pakai beta pun tugas, beta pun jabatan ini.
sebagai rumah Tuhan. Beta ini siapa Tuhan? Beta ini cuma pengemudi ojek. Tapi kalau Tuhan kasih hidup per beta, dan dengan beta punya kendaraan ini, beta dapat hidup, beta dapat keping untuk menghidupi beta pun anak dan beta pun keluarga, beta pun istri. Beta mau pakai beta pun pekerjaan ini sebagai cara untuk menghadirkan rumah Tuhan di dalam beta pun pekerjaan. Beta ini siapa Tuhan? Beta polisi di jalan-jalan yang mungkin saja orang sering caci maki. Tapi beta berdiri di tengah jalan ini untuk mengatur lalu lintas ini. Dan Tuhan mau pakai beta supaya dari beta punya tugas orang lain diselamatkan. Beta ini siapa Tuhan? Beta ini cuma tukang sapu jalan. Di mana orang-orang hebat, orang-orang kaya dengan mobil-mobil mewah. Mereka punya tempat sampah di dalam mobil mereka. Tapi mereka memilih membuang tisu di jalanan. Tapi karena Tuhan panggil beta sebagai tukang sapu, beta mau melakukan tugas ini dengan sukacita. Beta ini siapa Tuhan? Ketong bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini pemazmur bilang carilah wajah Tuhan. Sing usah cari muka buat atasan. Sing usah cari muka buat siapapun. Hanya untuk ketong mendapatkan secuil keping. Atau secuil pujian. Carilah wajah Tuhan. Sebab di dalam wajah Tuhan itulah Tuhan sedang memanggil kita. Dia menghadapkan rohnya. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada katong dan bilang bahwa ale pun hidup, ale pun badan, ale pun kerja, ale pun tangan, ale pun kepala, ale pun pikiran. Itulah rumah Tuhan. Dan katong sekarang dipanggil untuk menjalani usbu yang baru ini dengan panggilan untuk menjadi rumah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, bukan mencari muka di orang lain. Bukan buang muka dari saudara. Dan bukan juga bermuka dua di rumah lain, di tempat kerja lain, di gereja lain, di luar gereja lain. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini mau mengatakan bahwa sombar besar itu adalah Allah sendiri. Dan karena itu pemazmur selalu mengatakan Allah itu Allah yang maha rahim, rahmani. Dari kata rahim, kandungan, uterus, rahim ibu, katong diasuh, dibesarkan, katong bertumbuh, roh kita dikuatkan, tulang-tulang kita dibentuk, otot-otot kita dibentuk, pikiran kita dibentuk. Di dalam apa? Di dalam sombar kasih karunia Allah. Dan karena itu, dengan ayat ini pemazmur bilang jangan takut. Sebab beta jadi ale pung mama. Beta jadi ale pung bapa. Kalau ketong yatim piatu, Allah yang akan menjadi orang tua bagi kita. Allah yang menjadi sombar bagi kita. Dan apa yang dirasakan ketika Allah menjadi sombar dalam ketong pung hidup. Allah membentuk dan menjaga kita. Allah menyertai kita dalam setiap langkah kita. Maka pekerjaan kita, apapun yang ketong lakukan, adalah pekerjaan yang diberkati oleh Allah. Usbu yang akan datang sedang menanti kita. Hari-hari yang penuh tantangan dan pergumulan sedang menanti kita, inama saudara sekalian. Tapi hari ini 3 pelajaran penting yang akan memberikan kekuatan bagi ketong semua untuk melangkah di usbu yang baru. Tuhan memilih kita untuk menjadi rumah Tuhan. Kata-kata kita, pikiran kita, tindakan kita adalah rumah Tuhan, di mana Allah bersemayam. Dan dari hidup katong ini, lahirlah shalom Allah kepada semua orang. Yang kedua, carilah wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita tidak perlu puji-pujian dari manusia. Kerjakan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Dan jangan bersungut-sungut. Carilah wajah Tuhan dan lihatlah bahwa semua yang katong dapatkan ini adalah berkat yang tidak pernah berkeputusan dan berkesudahan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan itu selagi katong melihat wajah Tuhan, bukan mencari-cari wajah yang lain.
Dan yang ketiga, tete manis jadi sombar for katong. Menjadi orang tua bagi katong. Yang memberikan berkat-berkatnya, memberikan nasihatnya, memberikan tegurannya, bahkan memberikan pukulan-pukulan yang pedis. Tapi katong tahu, pukulan-pukulan yang pedis itu adalah didikan Allah. Supaya apa? Supaya katong bertumbuh sebagai orang-orang percaya. Orang-orang Kristen yang tangguh dan teguh menghadapi tantangan apapun. Katong bukan diuji oleh tantangan, tetapi katong diberkati dengan tantangan dan pergumulan yang katong hadapi. Sebab di balik setiap pergumulan, di balik setiap tantangan yang katong hadapi, Tuhan sedang bentuk katong pung tulang-tulang dan otot-otot. Sehingga katong tampil sebagai pemenang. The victor. Katong tampil bukan sebagai orang-orang yang kalah, tapi tampil sebagai orang-orang yang menang. Mengapa? Karena katong adalah rumah Tuhan dan berjalan dengan mencari wajah Tuhan. Selamat memasuki usbu baru, inama saudara sekalian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Carilah wajah Tuhan. Tete manis berkati katong semua. Amin. Beto undang katong semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian secara solo oleh Rachel Jamlai. Disilakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil tetap mengingat bahwa lebih berharga memberi daripada menerima.
Sambil memberikan persembahan syukur, jemaat menyanyi Kukasihi Yesus, nyanyian rohani 83 ayat 1 dan seterusnya. Biar langit akan bergoncang,
langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah pemberian kami ini sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu di hidup ini. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, supaya bisa membantu untuk melebar luaskan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demi kemuliaan nama-Mu, ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan persembahan dan doa kami. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan dua persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama solo oleh Bapak Wemi Papilaya, dan yang kedua adalah pujian kedua dari Bahtera Voice. Disilahkan. Shalom Bapak Saudara semua, katumpung salam baku dapa di Minggu Sengsara ketiga hari ini. Lagu yang akan beta nyanyikan ketong semua tahu. Berkenan ketong nyanyi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Semula aku tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Waktu di Getsemani kau relakan diri hadapi pengorbanan maut. Semua untuk kasih sayang. Tangannya yang berlubang paku
dan mulut pusara yang terbelah. Lumpur itu berasa sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Nya. Oh, oh. Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan, anakku, kepadamu demi kemuliaan-Mu. Tangannya yang berlubang paku dan mulut pusara yang terbelah, lukisan penciptaan sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Nya. Oh, Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan walaupun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan walaupun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Semua kau lakukan walaupun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Getsemani.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kata syukur yang bisa kami ungkapkan ya Tuhan, di dalam segala kerendahan dan keterbatasan kami, menjalani hari-hari yang telah kami lewati di sepanjang minggu yang lalu. Keberadaan kami sampai pada saat ini adalah bukti kasih karunia dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami tidak mampu menghitung satu demi satu berapa banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, maupun kehidupan kami secara pribadi. Setiap tarikan nafas kami adalah tanda kasih karunia Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Karena pada setiap tarikan nafas itu Tuhan memberikan kehidupan, dan dengan kehidupan itu kami mampu untuk melakukan segala tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan bagi diri kami, maupun juga bagi keluarga kami, maupun juga bagi tempat-tempat di mana kami bekerja, bahkan dalam pelayanan-pelayanan kami secara khusus di gereja. Kami bersyukur Tuhan atas makanan dan minuman yang kami nikmati dengan penuh syukur. Karena kami mengingat banyak orang yang pada saat ini sedang terlunta-lunta mencari makan dengan setengah mati. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami melihat Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, dengan segala kondisi kesehatan yang mereka alami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk menikmati hari-hari yang indah dalam pergumulan bersama dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami. Setiap hari Tuhan memberikan kesempatan bagi kami menikmati saat-saat indah bersama-sama sebagai satu keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan atas suasana rumah, dan kami percaya bahwa saat ini hidup kami, keluarga kami adalah rumah Tuhan yang akan selalu membuat kami memuji Tuhan, bersuka cita, dan berbagi shalom Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam berbagai bentuknya, dalam segala jabatan-jabatan yang kami emban, dalam segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan di tempat-tempat pekerjaan kami ataupun juga di mana saja kami sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan keluarga kami. Tuhan menjaga kami. Dan hari ini ketika kami berada bersama-sama sebagai persekutuan jemaat, kami hendak mengatakan inilah syukur kami Tuhan. Sambil memandang ke depan, hari-hari yang akan kami lewati, kami percaya adalah hari-hari yang dipenuhi oleh berkat Tuhan. Karena itu kami tidak takut untuk menghadapi hari-hari itu. Kami menguatkan dan meneguhkan hati kami dan iman kami untuk melangkah di minggu yang baru. Karena kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu memungkinkan kami untuk melewatinya. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dengan membuka hati kami, hidup dengan apa adanya, berkata apa adanya. Dan dengan kejujuran itulah kami mencari wajah Tuhan, bukan mencari wajah yang lain. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan di usbu yang akan datang. Biarlah berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami frustrasi. Karena mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka. Tercerai-berai dari keluarga-keluarga mereka. Mengungsi berada di tempat yang lain untuk sementara.
Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami di Kariu dan Aboru. Dalam segala pergumulan mereka, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan melalui campur tangan pemerintah, gereja, dan juga banyak orang yang menaruh kasih kepada mereka. Hidup mereka boleh dikuatkan dan dipulihkan. Demikian pula orang-orang lain yang pada saat ini sedang mengalami depresi karena perang yang harus mereka hadapi. Tuhan menyertai dan menopang mereka juga. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang berjuang di dalam pendidikan mereka. Selama kurang lebih 2 tahun memasuki tahun yang ketiga, mereka harus belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua dalam segala kondisi dalam rumah tangga dan keluarga. Tuhan kuatkan anak-anak kami agar mereka tetap berada di dalam topangan kasih Tuhan untuk menikmati seluruh proses ini. Dan mereka tahu bahwa ini adalah salah satu proses di mana Tuhan sedang mendidik mereka, menguatkan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah maupun juga bekerja di luar rumah. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan agar supaya dari jerih lelah mereka, berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dan memberikan kekuatan yang cukup bagi keluarga untuk menghadapi kehidupan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kami berdoa bagi gereja ini Tuhan, Gereja Protestan Maluku, dengan 765 jemaat 34 klasis yang tersebar di pulau-pulau dari Maluku Utara sampai di Maluku Barat Daya. Dalam segala kondisi pelayanan dan jemaat-jemaat yang harus dilayani, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan hikmat bagi seluruh pelayan maupun juga jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku, agar melihat kehadiran kami sebagai kehadiran yang menopang seluruh kehidupan bersama di provinsi ini bahkan di Indonesia. Kami berdoa bagi hubungan kami dengan agama-agama yang lain atau bahkan dengan gereja-gereja yang lain. Tuhan satukan kami untuk melihat bahwa tugas kami bukanlah meributkan hal-hal yang remeh-temeh dengan segala bentuk ajaran-ajaran kami. Tapi Tuhan memanggil kami untuk melihat pelayanan kami bagi kemanusiaan bersama. Dan disitulah Kristus ada menyatukan kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka pada setiap jenjang pemerintahan, Tuhan memberikan hikmat dan kuasa kepada mereka untuk menjalankan segala tugas mereka dengan penuh kerendahan hati dan rasa takut serta hormat akan Tuhan. Sehingga mereka tidak bermain-main dengan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagi orang-orang yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hidup mereka untuk pelayanan bagi kemanusiaan, termasuk juga bagi pelayanan di gereja ini, Tuhan memberkati mereka dengan seluruh talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah dari seluruh potensi dan talenta yang mereka miliki, hidup mereka menjadi tanda kemuliaan bagi gereja ini maupun juga bagi semua orang. Syukur kepadamu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami menyatakan doa kami ini di hadapan-Mu. Biarlah kami dituntun oleh hikmat Allah untuk terus mencari wajah Tuhan dalam kejujuran yang kami lakukan setiap hari. Bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan kami, bagi semua orang. Dalam penuh keterbatasan dan ketidaksempurnaan itu ya Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Tuhan jawab, Tuhan kuatkan kami, dan Tuhan mendengar segala permohonan kami, bukan karena kehendak kami, tetapi seturut dengan kasih sayang dan kehendak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang katong semua berdiri. Di minggu ketiga sengsara Tuhan Yesus ini, hendaknya kita tidak hanya sekedar merayakan tanpa menghayatinya dan memaknainya. Sebab penderitaan Tuhan terjadi karena segala dosa kita. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu untuk menjadi bentara kasih-Nya di dalam hidup saudara-saudari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi.